أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan ini saya ingin melanjutkan pelajaran ilmu tajwid yang di video sebelumnya kita membahas di surat Al-Fatihah. Namun sebelumnya saya sampaikan kepada Anda, saya ini tidak ingin menjadi populer, tapi saya ingin berbagi kepada Anda sekalian bahwa ketika situasi pandemi sekarang ini kita banyak di rumah, kemudian aktivitas belajar pun juga tidak bisa sempurna seperti biasa, maka saya berinisiatif untuk menyampaikan pelajaran ini kepada Anda melalui video ini. Jadi sekali lagi saya ingin populer, tidak ingin menjadi yang banyak hal yang disangkakan orang, tapi saya ingin berbagi kepada Anda bahwa ini adalah pelajaran yang harus saya sampaikan, karena suatu saat saya berangkat sholat berjamaah di suatu masjid, kemudian di masjid itu ikut berjamaah dengan imam yang menjadi imam di masjid itu. Tapi apa yang didengar oleh telinga saya ketika sholat mengganggu kepada kehusuan sholatnya itu sendiri, karena mendengar bacaan imam kurang sempurna. Bukan salah, tapi kurang sempurna karena tidak masuk ke kategori paham tajwidnya. Nah, kemudian hal yang kedua saya sampaikan bahwa terketuk hati saya untuk membagikan pelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan yang ketiga adalah saya ingin menyampaikan kepada para siswa yang ingin mempelajari ilmu tajwid dengan cepat, maka dengan beberapa pengalaman dalam memberikan pelajaran ilmu tajwid ini, alhamdulillah banyak murid-murid yang sudah paham dan sudah bisa mempraktekannya langsung dalam mempelajari ilmu tajwid ini. Nah, metode ini adalah metode langsung dari surat Al-Fatihah. Jadi saya bahas satu-satu, kemudian kita jabarkan dan kita langsung praktek. Insya Allah kita bisa memahaminya dan kita bisa menjalankan dan kita bisa membaca dengan baik. Sahabat-sahabatku, mari kita lanjut kepada pelajaran yang kita sudah beberapa kali kita mempelajarinya, dan insya Allah melalui surat Al-Fatihah ini insya Allah cepat bisa. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan
pelajaran ilmu tajwid yang di video sebelumnya kita membahas dari surat Al-Fatihah. Sahabat-sahabatku, pada video sebelumnya saya membahas mengenai lafaz Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, Alhamdu, kemudian hukum ro dan mad tabi'i. Nah, sekarang saya akan bahas mengenai mad far'i. Mad far'i artinya adalah cabang dari mad tabi'i. Nah, jadi asal dari mad itu adalah semuanya dari mad asli atau mad tabi'i. Jadi kalau Anda mengetahui atau mempelajari tentang mad far'i, ini awalnya semua dari mad tabi'i. Nah, kalau kemarin kita membahas tentang mad tabi'i, sekarang ada mad far'i. Di sini ada yang disebut mad arid li sukun. Apa yang disebut mad arid li sukun? Kita lihat di pembahasannya. Ya. Kita lihat mad arid li sukun. Di sini sebelumnya saya akan berikan dulu pengertian dari mad arid li sukun. Nah, hukum mad arid li sukun. Mad arid li sukun adalah salah satu cabang dari hukum mad far'i. Sebagaimana hukum mad jaiz munfasil, mad wajib muttasil. Nah, kunci untuk mengingat mad arid li sukun adalah hukum mad tabi'i. Jadi alif, wawu, iya, ya, alif mati sama fathah, iya mati sama kasroh, wawu mati sama domah. Itu hukum mad tabi'i. Nah, mad arid li sukun adalah cara memanjangkan bacaan pada saat berhenti atau diwakofkan, baik di akhir maupun di tengah ayat. Nah, memutuskan bacaan di tengah ayat karena terpaksa disebut wakof idtirari, dan memutuskan bacaan di tengah ayat pada saat pertemuan huruf mad arid li sukun bukan termasuk wakof jelek yang dapat merusak makna, atau disebut wakof qobih. Insya Allah nanti akan kami bahas secara detail di dalam pembagian wakof ya. Nah, mad adalah panjang bacaan, arid artinya yang bertemu, lis artinya karena, sukun artinya mati. Jadi mad arid li sukun itu bacaan panjang yang bertemu ketika disukunkan atau diwakofkan atau diberhentikan karena mati atau sukun. Hukum mad arid li sukun berlaku apabila huruf mad tabi'i, awi itu kan, alif, ya, dan wawu bertemu dengan huruf hidup atau berbaris fathah atau fathaten, kasroh atau kasroten, domah, domatain. Nah, yang berada dalam satu kalimat. Nah, bagaimana panjangnya? Panjangnya bisa menjadi 2 harokat, bisa 4 harokat atau 6 harokat. Cara membacanya adalah dipanjangkan terlebih dahulu huruf mad tabi'inya, kemudian huruf yang terakhir mengunci bacaan atau dimatikan, atau jangan didengungkan. Pada saat membaca suatu ayat terus ingin berhenti di tengah karena terpaksa, misal karena kehabisan napas, ada beberapa hal yang perlu diketahui. Mad arid li sukun tidak berlaku untuk pertemuan mad tabi'i dengan huruf alif dan hamzah. Ya. Apabila bertemu dengan huruf alif, maka yang berlaku adalah hukum mad jaiz munfasil.
sebelumnya sudah dibahas, nanti insya Allah akan bahas di bab mad zaid munfasil ya. Kita langsung ke Al-Quran lagi. Jadi tadi pengertian dari mad arid li sukun itu, awas ingat bahwa semuanya awalnya mad far'i ini atau cabang ini dari mad tabi'i ya. Tadi dijelaskan bahwa mad arid li sukun itu, di sini saya akan jelaskan pakai whiteboard ya. Di sini, maaf sebentar. Nah, jadi mad tabi'i itu kan, mad tabi'i itu semuanya hurufnya ada 3 awi itu ya. Nah, kalau misalkan mad arid li sukun, mad arid li sukun itu tadi artinya mad panjang arid dikarenakan sukun. Nah, jadi bagaimana cirinya? Nah, sesuatu yang dipanjangkan karena sukun atau karena wakof di akhir kalimat atau di tengah kalimat, maka itu disebut mad arid li sukun. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, him di sini adalah mad arid li sukun. Jadi mad tabi'i yang dimatikan karena mati atau karena disukunkan. Nah, maka dibacanya rohim. Mau 2 harokat, mau 4 harokat, atau sampai 6 harokat ya. Jadi mad arid li sukun itu panjang dikarenakan sukun atau karena mati. Biasanya kebanyakan mad arid li sukun itu diwakofkan di akhir ayat ya. Kalau bertemu atau misalkan di pertengahan kita diwakofkan, maka itu berlaku juga. Cuman kalau misalkan dalam keadaan tahan napas atau tidak kuat napas, itu tidak termasuk mad arid li sukun ya. Kembali lagi, jadi mad arid li sukun ini adalah panjang dikarenakan mati. Awas, hati-hati bacaannya. Rohim di sini, himnya panjang tapi jangan mendengung. Misalkan Bismillahirrahmanirrahim, nah nggak boleh, tapi dibacanya harus Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mimnya tetap ada, tapi mimnya jangan dipanjangkan. Yang panjang adalah himnya ya. Jadi itu disebut mad arid li sukun ya. Sahabat-sahabat, bahwa kemarin pembahasan kita sudah mulai panjang, mulai dari lafaz Allah, alif lam samsiyah, alif lam qamariyah ya. Sekarang di mad tabi'i kemarin itu, kemudian sekarang di mad arid li sukun, yaitu pembahasan di video kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi kita mengetahui bahwa mad arid li sukun ini adalah panjang dikarenakan sukun atau mati, biasanya di akhir kalimat ini ya. Sekian dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Kemudian Anda silahkan cari di dalam Al-Quran, di surat Al-Fatihah ini mana saja yang disebut mad arid li sukun. Nah, ini saya udah kasih tanda bahwa ini adalah mad arid li sukun ya. Jadi mau pakai iya mati, mau pakai wawu mau mati, yang penting itu disebut mad arid li sukun ya. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.